Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di saat ini kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kita. Namun mengawalinya, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kebutuhan terbesar kami di saat ini ialah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh mengerti dan memahami maksud daripada pekabaran firman Tuhan ini, dan melalui kuasa Roh Kudus kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Judul pekabaran kita di saat ini yaitu kesabaran dan penguasaan diri. Ayat pembacaan firman Tuhan terambil di dalam kitab Amsal 16 ayatnya yang ke-32 yang berbunyi demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari ayat renungan firman Tuhan di malam hari ini, yakni di dalam kitab Amsal 16 ayat 32, yang menjadi dua hal mendasar dalam ayat tersebut adalah kesabaran dan penguasaan diri. Dikatakan bahwa Alkitab membandingkan dua kekuatan yang secara natur sangat berbeda, yaitu yang pertama, seseorang yang sabar atau seorang yang sabar versus seorang pahlawan, dan seorang yang menguasai diri versus seorang yang merebut kota. Untuk itu di malam hari ini kita akan membahas tentang dua poin penting, yaitu tentang kesabaran dan juga tentang menguasai diri. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang kesabaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh yang terbesar untuk dikalahkan dalam hidup setiap orang adalah dirinya sendiri. Seseorang dipandang sebagai pahlawan karena ia telah melakukan hal yang penting atau yang besar demi kepentingan orang lain atau orang banyak. Bahkan sampai dia berani mengorbankan dirinya jika diperlukan. Tetapi di sini Alkitab mengatakan bahwa seorang yang sabar atau yang tidak cepat atau tidak mudah marah, dia melebihi seorang pahlawan. Lantas pertanyaannya adalah, apa kelebihan dari orang yang sabar? Seorang pahlawan dia berani mati untuk orang lain, saudara-saudara. Tetapi seorang yang sabar, dia dapat menaklukkan ego dalam dirinya sendiri. Ketika diri kita ditantang, diperlakukan tidak adil, dihina, dan tidak dihargai, maka ego kita akan terluka. Dan itu akan membuat kita menjadi meledak dan bertindak secara beringas bagaikan kuda liar yang tidak sanggup atau sulit untuk ditaklukkan. Seseorang yang sanggup menaklukkan kuda liar yang ada dalam dirinya, itu adalah orang yang sangat hebat. Sabar bukan berarti tidak bisa marah, saudara-saudara, tetapi dia sanggup untuk menahan kemarahannya demi menunggu waktu yang tepat untuk berkata dan bertindak. Poin yang kedua yang kita bahas di saat ini adalah tentang penguasaan diri. Saudara-saudaraku yang terkasih, seseorang yang kuat secara fisik, mungkin badannya besar dan berotot, belum tentu juga kuat secara roh dan mampu menguasai dirinya sendiri. Kita bisa belajar dari kehidupan Simson, saudara-saudara, di mana Alkitab mencatat bahwa ia sangat kuat, bahkan dia mampu mengalahkan ribuan orang Filistin dan menguasai sebuah kota. Tapi Simson ini dia tidak berdaya melawan Delila karena dia tidak mampu mengendalikan nafsu kedagingannya, sehingga dengan mudah ia diperdaya oleh seorang wanita dan mulai menceritakan rahasia kekuatannya. Maka akibat dari tidak menguasai diri Simson inilah dia harus mengalami sebuah nasib yang tragis. Simson tak dapat disebut sebagai orang yang kuat dalam roh. Jadi saudara-saudara,
penguasaan diri seseorang itu lebih utama daripada kekuatan fisik, karena ini berhubungan dengan karakter. Arti dari penguasaan diri itu sendiri adalah dapat mengendalikan diri, mampu mengontrol diri, suatu kekuatan dalam diri seseorang untuk menjauhkan dirinya dari dosa dan tidak menuruti keinginan daging. Lantas, begitu pentingkah penguasaan diri bagi orang percaya? Jawabannya ya, sangat penting. Kita harus dapat menguasai diri kita dalam berbagai hal, yang saya gambarkan dalam 3 hal, yaitu dalam pikiran, lidah atau ucapan, dan mata kita. Saudara-saudaraku, yang pertama tentang pikiran. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka pikiran kita pun akan dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, yang pastinya akan berdampak pada perbuatan yang negatif pula. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata bahwa kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, 2 Korintus 10 ayat 5b. Saudara-saudaraku, kita harus memiliki pikiran Kristus. Artinya bahwa pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Jika pikiran kita terus diisi oleh firman Tuhan, maka segala tindakan dan perbuatan kita akan terarah dan terkontrol. Daud berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Yang kedua, kita harus menjaga atau menguasai diri kita dengan lidah atau ucapan. Amsal 21 ayat 23 dikatakan bahwa siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Maka dari itu, kita harus dapat menguasai lidah atau ucapan kita. Yakobus mengibaratkan bahwa lidah itu seperti api. Betapapun kecilnya api, ia mampu membakar hutan yang besar. Saudara-saudara, setiap orang percaya kita dituntut untuk bisa menguasai lidah atau ucapannya. Karena banyak sekali pelanggaran dan kesalahan yang dibuat dari lidah atau ucapan kita. Bisa dikatakan bahwa salah satu pergumulan terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah bagaimana dia dapat mengekang lidahnya. Ini menunjukkan bahwa menguasai lidah bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Yang ketiga adalah mata. Ada tertulis bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22 hingga 23. Saudara-saudaraku, jika kita bisa menguasai penglihatan kita, maka kita akan mudah terperosok ke dalam berbagai macam hawa nafsu kedagingan. Banyak kasus pemerkosaan yang terjadi sebagai akibat dari seseorang yang tidak bisa menguasai matanya, yang melihat hal-hal yang berbau pornografi. Juga karena matanya silau melihat kemewahan dunia ini, dan tidak sedikit orang yang berusaha untuk menimbun kekayaannya meski dengan cara yang tidak halal, bisa saja dengan berbuat curang, korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Benar apa yang dikatakan Yakobus bahwa tiap-tiap orang yang dicubai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 1 hingga 14. Saudara-saudaraku, pertanyaannya adalah sejauh mana kita dapat menguasai diri? Perlu kita perhatikan bahwa penguasaan diri dan kesabaran merupakan aspek yang perlu untuk terus dilatih, dan itu membutuhkan proses yang panjang, tidak turun dari langit dalam sekejap mata. Untuk itulah kita harus melatih roh kita supaya kuat, sehingga kita dapat menaklukkan kedagingan kita dan bisa menguasai diri dan bersabar. Bahan refleksi bagi kita di saat ini adalah, marilah kita melatih kesabaran dan menguasai diri kita, maka kita akan kuat dan lebih hebat daripada seorang pahlawan sekalipun. Tidak ada jalan lain selain kita harus makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan setiap waktu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk wejangan firman Tuhan yang menguatkan kami, yang berbicara tentang kesabaran dan penguasaan diri. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang mampu untuk bersabar dan menguasai diri kami dari berbagai macam tantangan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, kami lemah dalam segala hal, tapi kami yakin dan percaya kuasa dan Roh Kudus Tuhan akan menuntun kehidupan kami untuk lebih dekat dan lebih setia kepada Bapa di surga. Para pendengar-pendengar firman Tuhan di malam hari ini, Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus agar mereka dapat memperoleh jamahan tangan kuasa Tuhan, dan segala yang mereka gumuli dan doakan, Tuhan mau dengar dan Tuhan mau jawab seturut dengan kasih dan kehendak Bapa. Sempurnakanlah doa kami di saat ini ya Bapa di surga, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.